Halo semuanya, Sawadee-krap. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus Brigadir J. Kita ketahui bahwa Pak Mahfud MD sudah mengatakan ada 3 tersangka dalam kasus Brigadir J dengan pasal adalah pembunuhan berencana sekarang ini. Tetapi kan kita baru tahu ada 2 nama yang sudah disiarkan ke media massa. Pertama adalah Baradae, kedua adalah Brigadir R atau RR ya atau Ricky. Tapi satu lagi kita masih menantikan. Kayaknya Kapolri akan segera mengumumkan siapakah yang ketiga tersebut. Nah, juga kita harus tahu bahwa ada salah satu pertanyaan yang disampaikan di sejumlah media massa dari sejumlah acara TV ya, Kompas TV, Metro TV, dan juga TV One ke Burhanuddin, salah satu tim kuasa hukum Baradae. Ini tentang pertanyaan bahwa di BAP tertulis bahwa Baradae lihat Irjen Sambo pegang senjata. Ini apakah yes or no question? Answer-nya tuh apa sih, benar atau enggak? Tapi jawaban dari tim kuasa hukumnya dikatakan bahwa saya tak mau itu keluar dari mulut saya. Ya, ini makanya kita masyarakat jadi menduga-duga karena apakah sebenarnya yang berada di lokasi kejadian di TKP yang lokasinya itu berada di rumah dinas kediaman dari Kadif Propam Polri saat itu. Kan kalau kita ketahui pertama ada istri dari Kadif Propam, Ibu Putri. Kedua adalah korbannya sendiri adalah Brigadir J, kemudian Baradae dan juga Brigadir RR, dan satu lagi disebutnya adalah namanya Om Kuat. Nah, Om Kuat ini aku dapatkan statementnya dari Ketua Komnas HAM ya, yang disitu dikatakan bahwa namanya memang Om Kuat biasanya dan juga adalah seorang warga sipil biasa dan tugasnya adalah sebagai asisten rumah tangga. Ini kok sedikit bertentangan ya dengan keterangan di awal-awal mengenai detik-detik sebelum terjadinya penembakan tersebut. Dari polisi itu kan dikatakan penyidik bahwa Brigadir J itu meninggal dunia atau tewas itu jam 17, jam 5 sore di tanggal 8 Agustus 2022. Tetapi ada tim investigasi terbaru, keterangan dari CNN Indonesia, bahwa sebenarnya gini teman-teman. Mengenai kronologi awal. Kronologi awal sudah aku bahas banyak ya di video-video sebelumnya, tetapi ini yang berbeda adalah begini, dari tim susnya, tim khusus. Jadi ada 2 tim dalam kasus ini. Pertama adalah tim sus, tim khusus. Yang kedua adalah IRSUS, inspektur khusus. Kalau tim sus itu yang berhubungan dengan pembuktian secara ilmiah, dan ini akan berujung ke pidana, bisa ke penjara. Tetapi kalau IRSUS, inspektur khusus, itu fungsinya hanya masalah etika aja, kode etik gitu kan ya, dan sanksinya paling hanya administratif aja begitu di pihak internal kepolisian. Dari tim sus di sini dikatakan bahwa ada CCTV yang berasal dari kamera tetangga. Ini adalah tetangga yang berarti di sekitar area rumah dinas dan juga rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Karena jarak kedua rumah tersebut tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter saja, dan itu kalau jalan kaki kan 500 meter paling sekitar 10 menit juga sudah sampai. Tetapi kalau menggunakan kendaraan, itu aku lihat ternyata cukup jauh ya, harus muter dulu dan sebagainya. Nah, di situ dikatakan bahwa ada CCTV dari kamera tetangga 8 Juli 2022, jam 17:09 waktu Indonesia Barat, ada 2 mobil Lexus yang datang. Oke, satu mobil pertama itu adalah mobilnya Ibu Putri, terlihat ada juga Brigadir J. 2 menit kemudian, jam 17:11, mobil Irjen Sambo datang. Ini kan kalau kita cek dari sini, agak sedikit berbeda dengan keterangan awal ya. Kalau kita coba cek ya, mobil Ibu Putri bersama Brigadir J datang. Ini datangnya apakah menuju ke rumah dinas ataukah ke rumah pribadi? Kayaknya ini adalah, dugaanku ini adalah menuju ke rumah dinas teman-teman. Karena setelah aku kan di awal dikatakan bahwa Brigadir J itu meninggal dunia, dikatakan tim penyidik adalah jam 17.00, artinya kan sudah terjadi tembak-menembak tersebut. Nah, kalau ini memang benar 17:09 mobil Ibu Putri bersama Brigadir J itu datang, ada pergerakan menuju ke rumah dinas, artinya itu dipatahkan dong. Nah, terus tiba-tiba juga 2 menit kemudian 17:11 mobil Irjen Sambo itu datang juga ke rumah dinas, itu juga berarti dipatahkan dong dengan alibi-alibi yang sudah dari awal disampaikan.
Kan kita juga harus tahu bahwa dari tim Komnas HAM juga mengatakan ada CCTV yang menunjukkan bahwa Irjen Verdi Sambo itu tiba di Jakarta 1 hari sebelum hari Jumat itu. Which is itu berarti di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Nah, itu adalah temuan-temuan yang saat ini masih terus dinantikan klarifikasinya. Nah, kalau yang dari awal, karena kan ini statement baru ya, disampaikan juga dari Komnas HAM, kalau yang mungkin semingguan yang lalu, itu dugaannya masih banyak, ada dugaan manipulasi adalah mengenai CCTV. Kita juga tahu dari Kapolri juga menegaskan, dan juga dari Kadif Propamnya, Kadif Humas Polri maksudku, itu juga menegaskan bahwa ada dugaan dari tim Irsus bahwa Pak Verdi Sambo ini melakukan tindakan ketidakprofesionalan dengan urusan CCTV. CCTV itu bisa aja mungkin nggak tahu spesifiknya seperti apa. Hanya disebutkan tentang CCTV. Apakah CCTV tersebut dihancurkan, dihilangkan, dimanipulasi, atau seperti apa? Makanya ini juga menjadi salah satu temuan yang menurut aku lebih valid dibandingkan dengan keterangan sekitar seminggu yang lalu, di mana jam 17.09 ada mobilnya Ibu Putri dan juga Brigadir J itu menuju ke rumah dinas tersebut. Menurut aku ini lebih make sense penjelasannya dengan logika-logika, karena terlalu mepet banget kan ya dengan misalnya keterangan ada disebutkan bahwa Vera itu sempat berkomunikasi terakhir dengan Brigadir J. Terus juga dengan ketibaannya di rumah pribadi, kemudian dilakukan tes PCR. Menurut aku kalau 17.09 tiba pindah ke rumah dinas, itu lebih make sense, waktunya cukup panjang. Karena ngapain sih buru-buru juga kan ya, nggak ada sesuatu hal yang dikejar, karena kan ke rumah dinas juga untuk melakukan karantina pribadi. Dan kita juga harus ingat lagi bahwa ini juga aneh, kenapa kok Pak Verdi Sambo yang notabene sudah 1 hari sebelumnya tiba di Jakarta itu ngikut ke rumah dinas juga. Harusnya kan dilakukan, ya namanya juga kita kan PCR, terus juga isunya adalah isu COVID kan ya, kita nggak boleh berdekat-dekatan. Tetapi kenapa Pak Verdi juga mengikuti 2 menit kemudian setelah ibu, istri dari beliau, bersama dengan Brigadir J menuju ke rumah dinas? Itu pertanyaan besar sekali. Kemudian ada juga nih 17.20 teman-teman di hari yang sama. Itu diketahui dari CCTV tetangga juga, mobil Brigadir RR atau Ricky yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan tersangkanya itu nggak main-main dengan pasal 340, yakni adalah pembunuhan berencana, dan bisa hukumannya adalah mati ya kalau pembunuhan berencana. 17.20, mobil Brigadir RR atau Ricky keluar dari rumah dinas dan menuju ke rumah pribadi Verdi Sambo. Oke. Kalau ngapain ya, kan kalau 17.20 artinya kalau sesuai dengan keterangan di mana dikatakan bahwa Irjen Verdi Sambo adalah orang yang menelpon Kapolres Jakarta Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut, itu sekitar jam 17-an lebih 10-an menit. Itu kenapa kok ke rumah dinas ya, RR ini ngapain, ke rumah pribadi? Kenapa nggak langsung menuju misalnya adalah ke kantor kepolisian terdekat atau kemana? Sebuah reaksi yang cukup unik bagi aku pribadi, karena kalau aku melihat ada terjadi pembunuhan begitu, ya pasti aku akan menyelamatkan diri dan juga mencari kantor polisi yang terdekat. Tetapi kenapa 17.20 mobil Brigadir RR atau Ricky keluar dari rumah dinas dan menuju ke rumah pribadi Verdi Sambo? Apakah menuju ini hanya karena arahnya doang, ataukah benar-benar berhenti dan masuk ke rumah Verdi Sambo? Itu adalah hal yang belum kita tahu klarifikasinya seperti apa. Karena kan kata-katanya baru arah menuju ke rumah Verdi Sambo. Masuk atau enggak, itu belum ada klarifikasi dari CCTV tersebut. Mudah-mudahan akan bisa menjawab puzzle-puzzle tersebut. Kemudian di hari yang sama juga, jam 10 malam atau 22.00 WIB, diketahui juga Verdi Sambo melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat divisi Propam di kantor divisi Propam Mabes Polri. Ada apa ini? Di hari yang sama setelah kejadian tersebut, hari Jumat ya, langsung ada pertemuan dengan pejabat divisi Propam. Dan untuk dengan media, itu kan baru ngomong ke media massa, konferensi pers adalah di hari Senin, 3 hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apa yang dilakukan jam 10 malam? Sebegitu urgent-kah meetingnya setelah terjadi sesuatu hal yang luar biasa hari itu?
Ini bagi aku juga menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar sekali. Dan di Makobrimob, teman-teman, yang saat ini dilakukan penahanan, dalam tanda kutip ya, ke Irjen Verdi Sambo, itu juga bersama dengan 3 pati lainnya, ya, 3 jenderal lainnya berada di sana. Apakah 3 pati tersebut adalah orang-orang yang termasuk ke dalam mereka yang datang di jam 10 malam di hari kejadian 8 Juli, hari Jumat itu, yang meeting bersama Pak Verdi Sambo. Jadi arah dari kasus ini menurut aku sudah sangat positif sekali, tetapi memang kita nggak menutup mata ya dengan dijaganya sebegitu ketat, ada anggota Brimob dengan kendaraan lengkap, terus juga senjata lengkap. Setiap kali Pak Verdi Sambo dilakukan pemeriksaan, selalu ada pasukan yang mengikuti, bahkan pada saat dilakukan juga pemeriksaan di rumah dinas ataupun juga rumah pribadi, dijaga oleh anggota Brimob dengan senjata lengkap. Itu menunjukkan bahwa sepertinya ada kekuatan besar yang kita nggak boleh munafik juga lah. Kita juga sudah tahu lah, banyak orang berpikir bahwa ini merujuk ke Pak Irjen Verdi Sambo karena secara jabatan beliau adalah yang tertinggi. Tetapi dengan posisi beliau yang memiliki jabatan tinggi, ada banyak orang-orang loyalisnya juga, ada kekuatan besar di balik ini semua karena jabatan strategisnya. Apakah ada yang bilang gini, Anjas? Kayaknya juga kesulitan dalam kasus ini adalah juga karena mungkin aja ada oknum-oknum pejabat polisi lainnya yang punya hutang budi dengan Pak Verdi Sambo, memegang rahasia-rahasianya juga. Kalau seandainya Pak Verdi Sambo, jika dengan alat bukti yang mengarah ke dia sudah kuat dan dikatakan tersangka, akan siap-siap juga nanti orang-orang atau pejabat-pejabat oknum dari Polri juga yang selama ini ada dugaan bermain-main gitu kan ya. Itu juga akan dibongkar begitu kayak efek domino, itu juga mungkin. Makanya Pak Mahfud MD selalu mengatakan bahwa, dan juga banyak tokoh-tokoh lain di Indonesia, Pak Ponto juga, terus Pak Susno Duaji juga, yang mengatakan bahwa ini adalah momentum bagi Polri untuk bersih-bersih anggotanya. Kalau seandainya Pak Verdi Sambo, misalkan alat buktinya sudah kuat mengarah ke dia, ada 2 alat bukti ke sana, dia menjadi tersangka, dan orang-orang Pak Verdi Sambo juga marah gitu, kecewa dengan orang-orang yang selama ini dia bantu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah melanggar hukum, dibongkar juga. Menurut aku yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Kita udah nggak punya lagi tuh anggota-anggota kepolisian yang level-level pejabat tinggi yang melakukan tindakan hal-hal yang melanggar hukum. Ya, we must practice lah what we preach gitu. Kita harus melaksanakan apa yang kita ajarkan, menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi keadilan. Kalau salah ya harus dihukum. Menurut aku itu adalah langkah momen yang tepat sekali untuk bersih-bersih untuk oknum-oknum anggota Polri yang memang selama ini teramankan dan melakukan tindakan-tindakan pidana, dugaannya seperti itu. Itu dulu yang bisa aku update untuk berita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini. Kapun karap semuanya. Bye-bye.